Kita kan di Bot Cirebon kan saya bagaimana dengan follower kan supaya merasa dekat kan. Makanya kita punya beberapa program kan. Ini adminnya tuh gila banget. Kita punya Twitter, kita giring mereka pakai Instagram. Karena saya udah punya kolamnya nih, tinggal mindahkan aja gitu kan. Jiro Lupat, Ngopi Pasti, Fatek Podcast. Wah, ada suara nih. Hai guys, balik lagi di Ngopi Pasti. Kali ini kita ke mampiran apa? Hari ini kita disambangi oleh admin salah satu akun Cirebon yang gede banget. Dererereng, Mas Agus. Sama. Halo Mbak Eka, ini sudah kenal lama banget nih. Jangan gitu lah Mas, kita baru ketemu tadi. Termasuk follower loyalnya dari Bot Cirebon. Zaman Twitter sama sekarang zaman Instagram. Ya. Pernah dapat hadiah juga loh itu loh. Padahal kita nggak saling kenal kan dulunya. Betul ya. Iya. Itu kenapa bisa Isun yang dapat sih Mas? Nggak tahu tuh. Oh, kayak random gitu ya? Random aja. Biasanya orang beruntung itu ya orang baik sih. Oh iya, alhamdulillah Isun termasuk orang baik guys. Iya, jadi ceritanya dulu Isun pernah menang gitu dari kuis Bot Cirebon zaman Twitter. Dan akhirnya pas dapat hadiah ya ketemu sama Mas Agus ini. Akhirnya kita kenal dari dapat hadiah itu. Mas Agus Jiner, dibaca ya? Bener ya? Bener. Mas Agus Jiner dari founder Bot Cirebon ID. Iya. Kenapa? Emang namanya aslinya Mas Agus Jiner? Apa enggak nih? Enggak, itu nama udara. Nama tenar. Kenapa Jiner? Ayo, nggak bisa jelasin nih? Bisa dulu. Anak saya itu namanya Muhammad Panji Religiner. Kalau insinyur aja engineer, religius aja religiner. Nah, jadi dimasukin kita Agus Jiner. Cocokologi aja. Sebenarnya nggak nyambung amat gitu ya Mas, disambung-sambungin. Mas, kita ceritain tentang akun Bot Cirebon nih. Kapan sih akunnya berdiri? Jadi Bot Cirebon itu berdiri pada tanggal 6 Juni 2010 jam 11 malam. Waduh, ada jamnya juga? Ada jamnya juga, saya ingat jamnya banget. Jam 11 malam banget? Iya. Itu lagi overthinking tiba-tiba. Jadi dulu saya sebelum bikin Bot Cirebon, saya bikin akun Cirebon juga kan di Twitter itu. Dulu zaman Twitter ya. Iya. Itu saya hampir bikin itu sekitar 3 bulan, follower nggak ngangkat kan. Oh, boleh dikasih tau nggak akunnya apa sebelumnya? Akunnya sekarang dipakai yang lain. Oh, gitu. Kemudian saya tidur, saya terbangun, disuruh bikin nama Bot Cirebon. Oh, ada bisikan-bisikan gaib gitu ya? Bukan gaib kan itu. Kemudian kayak dapat wangsit gitu kan Mas? Kayak dapat wangsit banget, bangun tidur banget. Dengan waktu lagi di lantai atas kamar tuh. Bikin itu kan. Kok jadi horor-horor gini ya? Kemudian ternyata dalam beberapa itu saya bikin itu dalam sehari itu saya dapat itu follower sekitar 177 loh. Oh, baru awal-awal bikin. Sehari loh. Pakai nama Bot Cirebon itu. Iya. Dalam waktu sehari langsung cepet gitu ya. Karena yang lain kan semuanya depannya info semua kan zaman segitu kan kota lain tuh. Info kota-kota lain. Kota lain kita bikinnya buat itu lebih menggema. Terus ya itu kemudian berkembangnya waktu, kemudian kita juga tidak semulus itu. Kemudian saya pas follower berapa, akun saya nggak bisa akses tuh. Loh, di-hack gitu apa gimana? Enggak tuh, mungkin kan ada sistem di Twitternya ya. Jadi nggak kena hack. Kalau hack kan pasti orang berlari kan bikin macam-macam tuh. Ini sih enggak, cuma bisa saja. Kemudian saya juga punya akun lain. Itu waktu itu ingat banget Lapak CRB lah. Oh, Lapak CRB. Kan. Kemudian Lapak itu saya rename jadi buat Twitter Cirebon. Kemudian saya memutuskan ternyata nama itu penting banget. Jadi saya bikin rename lagi di Twitter Bot Cirebon ID. Dulu kan Bot Cirebon biasa pada ID. Nah itu ternyata nama itu melejit kembali kan. Dan itu sampai sekarang. Oh, berarti tadinya Bot Cirebon biasa aja, terus ditambahin ID. Iya. Sampai sekarang. Itu penasaran akun yang lama dulu. Boleh ceritain gak sih akun lama sebelum Bot Cirebon
Yang tadi dipakai sama orang itu izin nggak orangnya? Enggak. Oh, kalau dulu kan akun kan kalau kita nggak miliki lagi akses kan. Oh iya, jadi bisa dipakai sama orang lain. Terus Iya. musuhan jangan sama akun. Enggak masuk. Oh, tapi tahu siapa orangnya? Tahu. Ya ampun, baru tahu loh. Itu sejarah Bocerbon, guys. Jadi sebelum pakai nama Bocerbon itu, Mas Agus pakai nama lain dulu. Tapi kita nggak boleh dikasih tahu. biar penasaran seperti itu. Padahal Isun suka keributan. Dan dulu megang akunnya sendiri gitu nggak sih Mas? Apa ada tim kayak Jadi admin dulu, berdua gitu? Dulu saya megang akun itu sama teman saya. Saya dulu punya komunitas. Itu namanya Cirebon BlackBerry Community. Komunitas yang punya BlackBerry lah. Dulu kan hampir jarang banget kan. Nah saya punya teman, dia juga kebetulan bukan karyawan. Saya dulu masih karyawan loh. Jadi saya bagi tugas tuh. Itu namanya Mbak Nisma, misalnya kamu pegang kemudian sampai sore ya. Oh ada jamnya gitu ya? Saya. Oh jam Karena malamnya saya kan, Mas malam kan Agus. saya nggak kerja lagi. Itu berjalan waktu. Berdua. Bikin Twitter kan. Dulu kan ibaratnya kita kalau nge-tweet nggak terlalu banyak lah. Saya cuma beberapa kali doang kan. Karena juga konten kita tidak bisa terlalu banyak juga kan. Dulu saya tuh waktu begini tuh konten tentang Cirebon itu ngeblank banget. Nama-nama kuliah ngeblank banget kan. Masih bener-bener. Ngeblank Ini banget. mau diapain nih akun? Mau diapain? Akhirnya saya iseng-iseng aja kan. Saya bertanya nasi lengko enak di mana? Orang banyak kan. Banyak yang reply gitu ya. Reply kemudian saya. Reply-nya masih pakai RT gitu nggak sih? Sama kayak saya pakai retweet lagi kan. Retweet lagi. Ternyata karena Mas kalau itu tuh kalau gini tuh nggak usah di-retweet lagi, yang suka saya lah. Orang yang nggak seneng hari itu. Ya apa jari Isun ya? Akun-akun Isun. Gitu rame ya gitu. Ya kita akhirnya saya sendiri makanya banyak dapat informasi, dapat ilmu kan. Toko ini bukanya jam berapa atau jam itu sampai tahu akhirnya. Oh iya benar. Iya benar, Twitter zaman dulu kan gitu ya Mas. Nah, ternyata kemudian itu kita menjadi inspirasi dari beberapa komunitas. Mereka banyak komunitas kan akhirnya bikin akun-akun Twitter. Waktu itu yang banyak adalah komunitas bola tuh bikin akun Twitter tuh. Oh iya, yang ada CRB-nya gitu ya. Itu. Kemudian nama-nama bisnis, kemudian bikin akun Twitter. Zaman itu semuanya akhirnya kita bisa menginspirasi banyak beberapa akun baru yang ada di Cirebon. Tapi akun-akun kotanya kita masih sendirian. Masih dewekan ya. Masih dewekan. Iya bener. Jadi buat Cirebon tuh Isun ingetnya dulu tuh buat tempat nanya. Ya nggak sih Mas? Iya kayak misalnya buat beli ini di mana sih? About Cirebon kayak gitu kan. Iya, terus kayak di retweet terus orang-orang pada jawabin di situ ya. Nah, itu menjadi alasan salah satu kenapa saya bikin About Cirebon. Jadi kan waktu saya ikut komunitas BlackBerry kan saya bukan hanya ikut dulu kan namanya mailing list. Saya ikut mailing listnya kan bukan hanya di Cirebon, saya juga ikut mailing list. Dulu ada nasional juga sih, BlackBerry nasional. Jadi di beberapa kota gitu beberapa ya kota Mas? itu, kemudian kalau Cirebon itu terkenal, kalau Cirebon tanya ke Agus aja gitu. Makanya kemudian saya bikin akun di Cirebonnya gitu. Makanya saya bedain kan antara akun pribadi saya di Twitter sama di akun pribadi yang buat Cirebonnya. Jadi orang sini nanya Cirebon ya ke akun inilah, nggak perlu lagi ke akun pribadi saya. Akun pribadi Mas Agus juga Isun nggak tahu. Saya kenal Twitter kan dari bulan Juli tahun 2009 sih. Jadi lebih duluan saya bikin akun Twitter pribadi. Iya. Sama dulu tuh gini nggak sih Mas? Adminnya tuh nggak mau menampakkan diri gitu loh. Nah betul. Ya nggak sih? Ya. Jadi ini akun About Cirebon tuh siapa sih? Kayak gitu nggak sih? Jadi yang paling lucu inget banget dulu saya kan pegang About Cirebon ya. Dia nggak tahu bahwa saya adminnya tuh nggak tahu. Teman saya sendiri. Iya padahal iya bener-bener. Ini siapa? Dia ngobrol kan, ini adminnya tuh gila banget, gila kenapa sih? Ini mau azan zuhur. Asar ada azan asar. Aktif banget gitu. Iya, ada waktunya ya memasuki. Padahal orang itu ada di sebelah saya. Woi, Isun admin ya, woi. Bener, Isun tuh inget banget dulu kayak ada acara kan di Twitter kayak ngumpul. Nih buat teman-teman yang mau tahu adminnya About Cirebon datang ke sini kayak gitu kan. Ya walaupun kita datang pun mana orangnya yang mana tuh nggak tahu bener nggak tahu. Nah kemudian kan tim tadi kemudian kan semakin lama kan semakin banyak konten tuh. Akhirnya tadi Mbak Nisma
dia mau ngurus bisnis ke bisnis online-nya. Akhirnya saya butuh orang lah. Buat bantu. Saya bingung gimana mau gajinya. Gajinya sih kan Iya. Akhirnya saya pilih yang follower juga. Yang dia juga penjaga warnet. Penjaga warnet kan online terus. Oh iya benar-benar. Jadi dia standby gitu ya Mas di depan komputer. Cuma orang login doang kan. Kita membudayakan jaga warnet tersebut. Dan akhirnya jalan sampai sekarang lah. Kemarin udah selesai warnet, kemudian jaga warnet sampai sekarang. Sekarang berarti timnya banyak gitu ya Mas? Kita tim nggak banyak, kita tim sama saya kita 4 orang lah. Cuma 4 orang aja, nggak yang banyak gitu puluhan. Jadi saya banyak collab dengan bagian yang lain sih. Saya dengan bagian untuk bikin desain saya punya kerjasama sama orang yang bikin desain. Untuk video sama video ini harus kita tim semua karena bagi kita juga biar kita berjalannya tuh lebih ringan lah daripada banyak beban kos gitunya juga sih. Sama pembagiannya biar lebih ini nggak sih? Ayo ngomong. Kalau orangnya banyak, ada iklan masuk, baginya lebih banyak. Ayo jujur. Followers Obat Cirebon berapa nih sekarang? Sekarang kita per menit tadi ya saya cek itu. Saya ngecek sampai sehari berapa kali ya, sudah 245.900 sekian, mau berarti 246.000 lah. Wow, pertanyaannya ada yang dibeli nggak sih? Ada nggak sih followers beli gitu Mas? Awal-awal. Kalau followers beli gitu nggak ada gunanya lah. Enggak barangkali pas awal-awal banget. Nggak ada gunanya. Gabung Instagram gitu? Nggak perlu beli. Karena kan kita bagaimana? Nggak ngaruh karena gitu ya kita Mas? punya Twitter, kita giring mereka pakai Instagram. Karena saya udah punya kolamnya nih, tinggal pindahkan aja gitu kan. Makanya kemudian kita juga ibaratnya berjalan bersamaan dulu di Twitter, Instagram, kita nggak langsung loncat lah, harus stabil dulu, baru jangan beberapa stabil baru saya lebih aktif di Instagram seperti itu. Sekarang Twitternya masih jalan nggak sih? Twitter masih jalan. Twitter itu banyak saya isi konten-konten yang link-link berita yang saya ada di website. Karena bagaimanapun juga kalau berita linknya kan di Twitter masih bisa kita klik ya. Diklik biru gitu. Kalau di IG kan nggak bisa ya Mas? Bisa gitu. Jadi masih jalan. Terus beberapa konten yang penting banget kita masih dimain di Twitter. Tapi jarang ya? Soalnya nggak nongol di timeline Isun. Sehari nggak banyak. Sehari nggak nyampe 10 lah. Nggak banyak. Ini Obat Cirebon nggak cuma di sosmed aja ya Mas? Jadi webnya gitu. Obat Cirebon kita banyak di sosmed ya. Kita bermain di Twitter juga. Obat Cirebon juga main di Facebook. Di Facebook ada juga Facebook. Ya? Facebook sebenarnya bikin itu lebih awal dari Instagram. Tapi kemudian Facebook kan pada waktu beberapa tahun sebelumnya kan tidak terlalu melejit ngehit ya. Kita sempat itu waktu itu saya ingat banget sempat kita bermain di fanpage, sempat punya fanpage di 7.000 tuh stagnan gitu. Baru kemudian melejit lagi. Saya juga punya di Instagram. Saya punya di Line juga, Line Ad yang official ya. Kemudian kita juga bermain juga di aplikasi. Ada aplikasinya juga. Aplikasi Obat Cirebon di mana? Di Android. Kemudian kita juga ada di website juga. Memang kita belum banyak bermain di TikTok. Obat Cirebon TikTok kan? Isi apa coba? Objek-objek wisata di Cirebon. Sama ini Mas, mau nanya kriteria repost di Obat Cirebon tuh yang seperti apa sih? Jadi gitu? kita gini ya, kriterianya sebenarnya kita dari Nonika ada 2 kriteria itu. Pertama adalah beberapa konten yang kita memang kerjasama sama pihak yang udah kerjasama, baik itu event apa. Yang kedua adalah konten-konten yang unik. Unik itu artinya lucu tapi anggap receh tapi lucu lah, tapi nggak terlalu ada unsur bullying perjuangannya kan. Lucu, kemudian kita peristiwa. Nah kalau pemandangan kita repost adalah pemandangan adalah
orangnya nggak terlalu dominan di gambar tersebut. Oh iya. Orang kadang selfie gede dominan banget kan. Lagi, orang gede lagi. Nah, itu terus ngetek juga bocor bon. Tidak akan di repost guys. Jadi gambar orang tidak perlu dominan terhadap backgroundnya lah. Background pemandangannya. Ya. Tuh kalau mau di repost sama akun Abocor Bon yang seperti itu, apalagi Mas? Itu kan. Kayaknya itu sering ngetek tapi gak suka di repost. Kemudian ada lagi tentang peristiwa nih. Oh, ya peristiwa-peristiwa. Peristiwa kan ada peristiwa kecelakaan, kebakaran lain. Memang kita benar-benar yang namanya memvalidasi benar nggak info tersebut. Kalau dulu kita agak repot juga yang validasi ya, karena informasi kan terbatas banget kan. Sekarang kan dengan adanya grup WA, saya juga ada gabung itu di grup WA ada sekitar ya 25 sampai 30 grup WA lah. Oh, bunyi terus dong. Saya ada grup WA sama grup WA-nya sama yang BPPD, sama PLN, sama ini kita saya punya. Ini bener nggak sih? Ada kesalahan ini bener nggak? Bener ya. Nah kan berarti valid kan. Oh berarti instansi Cirebon juga ini ya. Jadi kita benar-benar yang validitas itu benar-benar kita sangat penting sekali. Kita tidak mau menyebarkan hoax. Ya betul. Ntar udah disebar-sebar, ternyata beritanya bohong. Tiap hari kan kayak saya dapat video itu. Tempo hari itu kecelakaan yang di Cipali kan, yang nge-report itu cuma satu orang yang video tuh, satu akun kan orang video. Tapi dari itu kan saya konfirmasi dulu, saya ke konfirmasi ke Polres dan Majalengka terus di Asranya ternyata itu valid ya udah. Oh benar. Oh karena cuma satu, ya, jadi masih sanksi gitu ya Mas, bener apa enggak ya. Kayak gitu. Akhirnya di situ saya kan banyak juga mereka ngirim konten ke saya yang model sejenis itu. Kadang mereka via WA aja. Kalau WA kan saya tahu kan dia ada namanya, ada nomornya kan. Berarti nanti kalau mereka valid, saya tulis di situ. Misalkan si sumbernya. Si Ade warganet. Jadi kadang dia sudah ngasih informasi berarti dia valid gitu. Sudah berarti kita sudah punya list sendiri lah. Berarti sumbernya dicantumin. Cantumin ya. Jadi kita tahu itu. Kayak gitu ada ininya nggak sih Mas? Apa sih warganetnya tuh? Jadi orang yang lapornya itu aja gitu-gitu nggak sih Mas maksudnya? Jadi ada yang terbiasa, ada yang baru. Oh. Jadi kita sudah punya kelompoknya nih. Oh ada. Jadi di admin di WhatsApp ada tulisannya warganet, berarti dia orang-orang yang suka berbagi informasi bersama kita gitu. Oh berarti jadi kita sudah paham tentang validitasnya gitu. Ada grupnya juga? Kita nggak bikin grup. Oh nggak bikin grup ya, kayak Japrian aja. Japrian aja. Oh dinamainnya kontaknya? Iya warganet. Isun dinamainnya apa ya di situ ya? Iya. Kadang saya cek itu, ternyata dia sudah sampai 3 kali ya cek sama kita kan. Begitu kan. Ternyata udah iya berarti kan dia biasa ngirim itu kan. Iya, ini Mas di sini ada ini nih, ada ini kayak gitu-gitu. Kita kan kita di Bot Cirebon kan saya bagaimana dengan pola-pola kan supaya merasa dekat kan. Makanya kita punya beberapa program kan. Kayak yang berjalan kan ada namanya programnya Kotus Komen Status. Yang tadi kita dulu bikin program, misalkan dulu dengan Gua Sinergi kita bikin program Sinergi Mendunia. Kita lomba upload foto. Oh ada. Selama 6 bulan kan kita. Ada event-event. Iya kita bikin hadiah kaos, kita bikin event segala. Kemudian kita juga bikin program yang namanya ACGW, Bot Cirebon Gawe Wareng. Oh iya pernah. Udah jadi mau ketawa. Kita bagaimana ngajak follower makan gratis. Iya benar. Gitu, ya. Iya sih waktu itu ada temen yang menang, terus Isun diajakin. Beruntung banget ya. Iya beruntung banget. Yang menang temannya. Iya temennya Isun yang kena. Soalnya kan emang jadi buat beberapa gitu kan. Betul ya kita kan tadinya pemenangnya satu boleh bawa teman satu. Yang pertama ternyata pas di lapangan itu kadang-kadang karena cuma berdua sama yang lainnya kan nggak terlalu kan tidak semua orang rame kan. Iya, ada yang pemalu. Ada kita berikutnya ke depan lagi, kita bikin 2 grup aja pemenangnya, 1 grup 4 orang kan, itu lebih seru gitu ternyata. Nah itu temen Isun yang menang. Terus Isun diajakin, terus ya gitu orang-orang pada ngomong, Ira menang baik kuis sih Kak, bukan Isun yang menang, kayak gitu temen Isun cuma diajakin doang kayak gitu. Jadi kalau acara untuk offline itu memang saya ajak pemenang itu dia boleh bawa temannya, walaupun dia nggak mungkin datang sendirian lah, mana mau kan. Kalau kita seperti itu rame-rame kan. Selama masa pandemi ini gimana sih Mas? Di Cirebon nih, kan biasanya nih Bot Cirebon suka ada event-event apa kayak gitu. Jadi kalau saya lihat selama pandemi dulu ya, selama pandemi kan dulu ada istilahnya
WFH from home kan, dari rumah. Akhirnya orang kan hanya punya 2 pilihan. Kalau nggak nonton TV, pegang HP. Iya. Dan ternyata selama pandemi itu traffic Instagram itu melejit. Oh iya, malah orang scroll gitu ya? Scroll melejit banget kan, trafficnya melejit banget lah kita akui selama 2 bulan pertama Maret sampai April kan, melejit banget. Kemudian juga dulu orang di WA susah kan, lagi kerja sekarang kan WFH gampang, selalu ada di rumah. Jadi kaum rebahan semua. Ya, kan? Jadi ternyata selama pandemi itu saya banyak ngambil hikmah positifnya. Akhirnya saya juga banyak ngambil skill-skill ilmu baru lah via live Zoom itu segala kan. Ada seminar apa tentang digital saya ikutan gitu. Jadi bisa menambah skill banget sih. Kapan lagi sih kita bisa ikut live Zoom kan? Dulu kan orang masih pengen sebenarnya segala pengen ketemu kan. Iya, langsung gitu bertatap muka. Pengen live Zoom kan kita bisa dapat ilmu lebih banyak lah. Kadang kita sampai sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam kan ngajar kan. Nge-zoom terus kuota. Gitu. Berarti masih tetap jalan gitu ya? Iya. Nah, kemudian kan selama pandemi juga kita buat Cirebon, saya dulu punya 4 program sih. Pertama, kita punya program yang namanya beli dan berikan, hashtagnya. Kita punya 4 hashtag. Jadi untuk waktu itu kan pertama kali, saya ingat banget waktu itu di Cirebon itu nggak boleh ada WFH itu mulai dari 16 Maret hari Senin. Ya, Maret. Saya langsung umumkan tim ke lapangan, bagaimana ojol dulu. Ternyata ngedrop kan. Oh iya. Kemudian beli dan berikan programnya adalah orang order ke ojol, ojolnya nanti berikan untuk makan dia sendiri. Itu minggu pertama. Minggu berikutnya saya bilang, sekarang bukan saatnya lagi, belinya cuma 1 loh. Belinya lebih dari 1. Yeah. Untuk ojolnya, 1 lagi untuk tukang becak. Tolong kasih tukang becak yang makan. Kemudian berikutnya terserah lebih dari 1, mau tukang becak boleh, mau teman-temannya boleh. Itu beli dan berikan. Akhirnya beberapa teman juga ikutan lah. Bukan hanya di Cirebon, teman Jakarta juga ikutan. Jadi gitu. Gabung. Itu kan dari mereka juga bisa menginspirasi mereka. Kemudian yang kedua, saya bikin program namanya adalah Cirebon Saling Bantu. Ingat banget waktu itu kan yang namanya APD kan kekurangan banget tuh. Betul nggak? Iya benar. Para rumah sakit segala kan banyak mahal kan. Akhirnya saya Cirebon Saling Bantu konsepnya, pokoknya postingan yang tentang saling membantu, apapun instansinya saya posting. Biar kita tergerak. Siapa tadi kan bilang itu namanya positive social approach. Kita mengerti apa yang positifnya. Kemudian yang ketiga saya bikin lagi program namanya Cirebon Rewang. Kemudian saya juga punya yayasan Cirebon Rewang. Kita bantu bagi-bagi sembako kepada beberapa kalangan lah, baik itu di jalanan maupun di tempat-tempat tertentu lah. Nah yang terakhir saya bikin lagi yang namanya hashtag bantu UMKM Cirebon. Saya punya kalau ada komunitas, tolong kamu pilihin mana komunitas yang benar-benar perlu kita bantu. Saya beri free posting di Instagram buat Cirebon. Dan itu alhamdulillah bisa membantu lah mereka itu. Free. Free. Ada nih selentingan-selentingan. Nih sekarang akunnya banyak repost. Postingannya yang iklan mulu nih, kayak gitu-gitu Mas. Ya. Coba pembelaan di sini. Enggak kan ya Mas? Jadi sebenarnya iklan itu fungsi utamanya adalah bagaimana supaya akun kita kan punya income, akhirnya bisa berkesinambungan. Kalau orang income-nya kan buat ini juga. Kalau kan buat sambungan kan, saya sudah melakukan tim ke lapangan dan lainnya kan. Itu peningkatan. Yang kedua juga mereka iklan bukan sekadar mereka pengen dapatkan sesuatu kan. Mereka juga pengen dagang laku dan kadang follower kita tuh adanya nyari sesuatu loh yang mereka butuh tuh. Gitu kan. Iya kan butuh. Kadang mereka nanya ke DM nyari tempat misalkan contoh mau memperbaiki koper di mana ya? Kan butuh ini kan. Iya. Butuh info. Butuh info kan. Jadi kita mempertemukan antara orang yang punya kebutuhan sama orang yang penyedia kebutuhannya. Itu bersatu di situ. Ya itu dalam bentuk iklan. Banyak ya sekarang iklannya Mas. Alhamdulillah. Kita kalau bermain di sosial media, bagaimana namun kan sosial media yang namanya interaksi itu penting banget. Jadi kita kalau bermain sosial jangan cuma satu arah aja. Oh iya. Kalau kita punya akun pribadi, ada orang respon, ya kita kasih respon lah. Baik itu bentuknya reply atau like doang kan seperti itu.
Jadi, Mereka jadi udah seneng ya digituin. Sosial media adalah sesuatu yang membuat kita itu adalah berinteraksi itu. Intinya interaksi. Iya. Abo Cirebon juga follow akun kan? Follow akun. Iya. Kan ada itu ya akun-akun yang nggak mau follow kayak gitu, maunya di follow gitu, ada kan Mas? Ada. Iya. Dan memang kalau di Instagram itu kita follow orang itu maksimum di 7.500 dibatasi. Oh ada itunya. Follow dibatasi tapi follower nggak dibatasi. Gitu. Isun di follow nggak sih? Nanti cek. Gitu. Terus rencana ke depannya apa nih Mas? Kita rencana ke depan itu di tahun ini saya pengen namanya bikin Abo Cirebon Apps. Jadi beratnya kan sekarang aplikasi kan banyak kan berbasis nasional kan. Kita mau bikin yang berbasis lokal. Jadi kontennya sih ini bocoran dikit lah. Yes, pertama kali dibocorin di sini. Di Ngopi Pasti Fate. Kontennya kita ada direktori. Direktori itu beberapa nama, baik itu pendidikan, nama bisnis semuanya ada di situ. Kemudian juga kita ada bikin e-commerce-nya lokal untuk UMKM. Kita juga ada untuk PBOB pembayaran online juga kita bisa situ ya. Nanti mau dikembangin tuh aplikasinya. Ya. Belum launching berarti ya? Belum launching. Coba di tahun ini lah. Iya, semoga sukses untuk Abo Cirebon. Ada lagi yang mau disampaikan nggak Mas? Buat Cirebon lah gitu, buat warga Cirebon. Buat warga Cirebon, kita bermain sosial media itu harus bijak. Kenapa? Karena sekarang kan orang semuanya bisa bermain sosial media. Tapi yang kita pikirkan adalah kita sebelum posting kita pikirkan apa sih pengaruhnya, positif atau negatif. Yang kedua, kita juga harus benar-benar menghindari namanya hoax, informasi yang tidak jelas sumbernya. Baik ke grup VA cepet banget tuh. Wah, langsung nyebar. Padahal itu hoax ya, ampun. Cepet situ kan, cepet bunyi suara. Nah, kemudian manfaatkan sosial media itu untuk saling menebar manfaat itu aja sih. Mantap. Jangan lupa follow. Masa wong Cirebon belum follow Abo Cirebon? Jangan lupa ini Fateknya di repost ya Mas. Dijadiin Instastory Abo Cirebon. Sukses buat Mas Agung. Thank you, sukses buat Abo Cirebon. Semoga kedepannya makin bermanfaat untuk Cirebon. Ya, makasih udah sharing-sharing di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, sekian aja Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast.